Jangan sampai kita tidak mendapatkan ridho dari sang guru. Hormati dan hargai sikap hukum dari gurumu. Terlepas Anda dan saya juga berbeda, itu hal biasa. Yang penting kita mengedepankan sikap tasamuh, lapang dada di dalam menerima perbedaan hukum, karena masing-masing sama juga punya hujah, punya dalil di dalam hukum. Yang penting menghormati perbedaan, itu sing paling penting. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ya Rasulullah Muhammad, sampaikan kabar besar ini kepada siapa? Kepada umatmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, zat yang maha pengampun, zat yang maha kasih sayang. Sebesar apapun kesalahan kita kepada Allah, yang penting kita punya niat taubat. Insya Allah Allah menerima taubat kita yang sungguh-sungguh. Menyesali salah dan dosa, berjanji kepada Allah tidak mengulangi dosa yang sama. Kemudian yang terakhir memperbaiki amal salihnya. Seampo arasanan ambu wi. Nikmati hidupmu dengan cara bersyukur kepada Allah. Jangan menghitung apa yang ada pada orang lain. Pekerjaan bisa ditiru, tapi rezekimu nggak mungkin sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang dirahmati Allah, guru kita bersama Al-Habib Hasan Al-Baiti beserta Syarif Alawi bin Hasan Al-Baiti, para ulama, para alim, para pimpinan pondok pesantren, terkhusus kepada Kiai Haji Umar, kepada Kiai Haji Munasik, para guru-guru mulia, jamaah sekalian, tretan beten kaula sedaya. Kala banyak ring mature gitu. Oh, beda mature nih gitu. Oh, tayang hujan sedaya begitu. Tempo tero manita peninion. Allahumma salli ala Muhammad. Saya merasa sangat berbahagia dan berbangga hati, bukan semata-mata karena diundang oleh panitia saja, tapi kalau bukan Allah yang menggerakkan hati kita, kalau bukan Allah yang melembutkan hati kita, tak mungkin kita mau duduk bersama. Mau seperti apapun kesehatan kita, mau sekuat apapun tenaga kita, tapi jika Allah memang tidak menghendaki kita untuk duduk bersama di majelis yang mulia ini, di acara haflah atau imtihan pondok pesantren Nurul Hasanah, insyaallah yang ke-40 tahun. Bu, Ibu, suaranya kedengeran ke belakang ya? Suaranya kedengeran ke belakang nih. Punten, suara kulit jelas ke sampean? Jelas. Ini soundnya bagus ini. Punya siapa nih? Pesantren. Wah, saya pikir punya ini, punya penyewaan sound system ini.
Bagus juga, boleh dipinjam setahun ini. Gulai cak maduren apa bahasa Indonesia, Bu? Madura saus ki? Insya Allah tak campur-campur mawon nggih. Mergo insya Allah teng mriki insya Allah kathah santri tiang asal Malang. Kathah nggih. Oh, Masya Allah. Ibu paham kathah? Paham, Bu? Apa can saya ki, Bu? Kata iku. Benih kata, Bu. Kathah. Jadi sering saya ditanya oleh para jamaah, saya itu nih Pak Kiai ini sebenarnya orang apa? Maksudnya nopo? Kadang Pak Kiai niki, kadang Ustadz niki bahasa Jawa, kadang bahasa Sunda, kadang bahasa Padang, kadang bahasa Daya Ahe. Sebenarnya sampean ini suku apa, Ustadz? Saya jawab suku saya 2. Iya, suku saya 2, kanan kiri. Soko coba. Nggih. Kula sareng panjenengan malam mangken biar adil. Kula sareng panjenengan mangken wajib syukur ke Allah. Sekaligus berterima kasih kepada kiai dan para guru. Bagaimana mungkin kita berterima kasih kepada Allah kalau kepada sesama manusianya saja tidak pandai berterima kasih? Jelas ilmu dari Allah, benar itu. Ilmu itu datangnya dari Gusti Allah. Wasilahnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul, nggak salah. Tetapi yang patut difahami secara utuh bahwa ilmu yang datang dari Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada sahabat beliau, sahabat mengajarkan kepada muridnya yang bernama tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada muridnya yang bernama tabi'ut tabi'in, sampai kepada ulama awakhir zaman atau ulama akhir zaman, termasuk kepada para kiai yang ada di pondok pesantren, termasuk malam ini. Setelah mengucapkan syukur kepada Allah karena anak kita sudah bisa belajar di pesantren ini, jangan lupa terima kasih sama kiai dan para guru. La yaskurullah man la yaskurun nasa. Karena kata Rasulullah, tidak mungkin kau pandai berterima kasih kepada Allah kalau kepada sesama manusianya saja kamu belum pandai berterima kasih. Maka mewakili seluruh wali murid, bapak dan ibu, terkhusus pada kiai, pimpinan pondok dan lembaga pendidikan Islam, saya ucapkan terima kasih yang tiada terbatas dan tiada terhingga. Barokah ilmu sampean, insya Allah akan manfaat dari dunia sampai akhirat kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara soal ilmu, Pak, Indonesia ini saya sering sampaikan di mana-mana forum ini. Bahkan di beberapa negara saya sampaikan, pendidikan di Indonesia pertama kali itu pondok pesantren. Mohon maaf, kita harus belajar jujur, Pak. Pendidikan pertama di Indonesia itu dimulai dari pesantren. Pesantren itu bukan bahasa Arab. Niku aslinya bahasa Sanskrit. Karena saya penutur sejarah, saya punya kewajiban meluruskan, takut salah paham. Pesantren itu terambil dari bahasa Sanskrit. Itu yang paling banyak di India, Pak. Kok apa hubungannya dengan India? Karena masuknya Islam, salah satu pintu masuknya juga melalui Gujarat, India. Sanskrit itu dalam bahasanya pesantren itu namanya sastri. Sastri itu apa? Manusia yang hidup di jalan Tuhan. Maka para santri, para murid wajib menjadi hamba-hamba Allah yang hidup di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Jawa, santri itu artinya cantrik.
Cantrik itu artinya yang taat dan patuh kepada perintah sang guru. Paham? Dalam bahasa Jawa santri itu artinya cantrik. Cantrik itu artinya orang yang patuh dan taat kepada sang guru. Paham Bi? Lah paham Bu? Paham saja. Yang kia malah paham berarti selesai ceramah Bu. Kalau paham kia apa boleh? Allahumma sholli ala Muhammad. Seborana panitia ini kenapa panitia? Aing napa nih? Masa aing cuy? Aing cuy menikah. Bisa tes kan? Bisa tes menikah. Bismillah tes dimin Pak. Tahu kok keliru Pak? Alhamdulillah aing cuy ongku Pak. Lambe hula ceramah neng Stein bukan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pak, Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Biasa dulu saya sering ke pulau itu. Saya ceramah terus saya bilang sama panitia, Mas, nanti kalau sudah setengah jam saya ceramah tolong buatkan air jahe. Dilalah singkat cerita, panitianya lupa. Saya bilang suruh buatin air jahe. Suruh kebanyak yang cuy Bu. Oleh setengah jam kalau pai bi panitiana. Panggil bi kula, Mas. Siap Pak Kiai, air jahenya sudah. Oh, mohon maaf Pak Kiai. Mohon maaf sekali lagi. Tapi saya siapkan secepatnya. Baik. Tabit. Karena tak kerja kula minta air cuy. Udah tunggu. Siap Kiai, air jahe sudah siap. Nggih kula tak aku tek kuat. Langsung nyenom Bu. Benih cuy, Laos. Lah ini kan melihat kebentir. Sehingga campur cekor ke. Engkau benih cacengan ke. Ring gitu banyak cuy mereka. Alhamdulillah malam mangkin. Manter pepanggian malam mangkin Kak Dintoh. Pagi teti saksena kula sareng panjenengan nengajunana Allah Subhanahu wa taala. Karena kula sareng panjenengan sedejeh nang malam mangken. Saya dengan istri jauh-jauh dari Pontianak. Bu, semorana Bu. Ni bini kula cak ajari cak mathura taoning kaya Bu. Istri saya orang Jawa Barat Bu. Polanya cak mathura begele. Anu seporana Tuan Habib, gara-gara nik bini oning bahasa Madura cuma engki. Sampai mangkin nih bini si oning Madura cuma engki mak. Margana engki panika kula dadi korban lah. Jadi kula tadi compok pas banyak jemaah nelpon. Mohon izin Ibu Nyai, tolong sampaikan tak langkung Bu Nyai pada pagi dek Kiai Kinto abdi ngonceng untuk Mauludan tanggal 12 engki. Pak Kalis nelpon engki kabeh Bu. Jadi tor bekas cerita se panitia ada teng sedaja pampak. Lho dari ki makin to. Anu kinto Kiai lastare acabis dek Nyai melalui HP. Terus engki abdina matur kinto. Maksudnya cepon ajunan kesokan hadir nang acara 12-an Mauludan. Cak napa sampean? Cak Madura. Oh. Nih bini aja jawab engki cepon. Oh 2 hari kelero ya. Kelero ya. Loh. Katina apa Kiai ini kejamaah langan tos sedaja Pak kenengan mak. Nih bini aja jawab engki terus. Katina apa Nyai? Kesokan Kiai engki. Jawabannya cuma engki. Setelah akhir gula sehari gitu nih Pak. Dari pukul 6 ki laku sampai tokol 12 siang acara sama Pak kenangan mak. Kan setengah jaman kan udah jam. Allah Akbar. Cepon tenggul ada nih bini ku leku kaki siapa engki to ajar punten. Oh iya bi tak apa-apa bi. Napa bi punten. Kele engki kelero lagi punten kelero boleh. Anu kinto Nyai mondude nomor rekening Kiai punten. Anu kinto Nyai ngirim adrian punten ya. Gara-gara engki ben punten kula rugi 2 kali Bu. Jadi
Ana apa gula cerita menikah sopaja gula ben sampean penikah itu orang paham. Potran panjenengan di sekolah atau sopaja itu orang paham. Pengaji dak ke munasik sopaja itu orang paham. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasera orang saya kasokanin sareng Allah subhanahu wa ta'ala sopaja orang paling kebagus, sopaja orang paling kebecek sareng Gusti Allah orang paling paham agama. Dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Sarfatul Bari, makna faqih kadang itu al-fahmu, orang sepaham ilmu na pangeran. Sopaja penapa? Sopaja orang kadang terleres dawuh gelas saya sampai saya pada pagi sareng panitia. Tujuan utama orang belajar ilmunya Allah tidak ada lain, li izalatil jahli wa limardatillah. Sopaja elang dari abbe panika sepat budu na abbe panika elang alaunan akhir ibadah tepak bajang tepak, pasana tepak, ngajina tepak. Bila bajang apa nikah tepak, insyaallah lainnya tepak. Minang kabeh juga kula sareng panjenengan panika tak pati tepak, cek ngarep odi tepak. Contoh paling sederhana. Haji Sahruji. Thank you, Ji. Usaha apa mungkin? Usaha apa? Namen PC. Mak beda bukan PC, Pak. Bila ibadah apa nih tepak mak, laku apa nih tepak. Halo ibu, aduh lah tak ada apa, yongku, oh iya, bu, cucuran nih ya di masjid panik, tanding ngomong bu, mending laki nama TK ada nama ibu, laki na. Aduh bini na siapa sih? Wala bini na kamaruji mak. Bon jawab pak. Mending bini mati kade, apa lagi nah? Pak, bini nak kanang, nak kanan ni mama daring mati. Hore tahlilan ni. Kau ngerti bertemur sosana orang kaya. Jadi kulit tanya akidah macam tahlilan bah. Mijak seneng acong. Lah teluari bu tak masak kok. Pak, rajin sampean jawab mending lagi nama teh kade. Belis pak. Mending bini nak kade si mati apa sampean pak? Aduh tadi jawab tako kapi ngara bini. Arwah berdatang ke Aram Suki. Kaki. Mending bini sampean apa sampean mati kade? Jatuh kotok pekuat. Mana yang gending bini roh? Lagu leban sampean mangkin nih ke mak mau nih soro mele senyaman mak soro mele soki ben miskin mele kamu pak aja marah pakai dengan kisu ode ya nur ti ten arah pemun soki apa nak banyak PC ya cari siapa kaki nak le mangkin bu mangkin guluban sampian bani mangkin guluban sampian pasoro mele miskin apa soki rata soki itu benar Rasulullah lau kana libni adam wadiyan min mal labtagha thalithan. Seandainya manusia kinto dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parengin arta sebanyak angkep kecamatan Pinyo ini kan Pinyo angkep kecamatan Pinyo ben kecamatan Mempawah dua kecamatan pas pareng ngaki ke manusia apa nih kecokok punten dengan Rasulullah tak kira cokop labtagha thalithan
Niscaya manusia itu masih meminta kepada Allah harta yang ketiga satu kecamatan lagi. Seandainya satu kabupaten dikasih sama Haji Saruji, cukup? Enggak. Satu kabupaten dikasih sama ibu-ibu ini cukup? Enggak. Pasti minta satu lagi kecamatan, namanya Kabupaten Singkawang. Singkawang cukup? Enggak. Minta lagi Sambas. Lebtaga talitan monosapanik kademuna Rasulullah. Takir pernah cukup. Dunia adalah banyak cukup punten. Pesen adalah banyak cukup punten. Sifat dasar manusia. Ma yamlau jawfa ibni Adam illa turab, wallahu yatubu ala man tabah. Tidak akan pernah memuaskan diri kalian manusia apa? Dunia ini. Dunia ini sungguh tidak akan pernah memuaskan hati kalian sampai kalian itu masuk ke liang kubur kalian. Artinya apa? Yang mencukupkan hidup kita itu adalah rahmat Allah, nikmat Allah dalam hidup kita itu kuncinya syukur. Jadi makin kula sareng panjenengan sedaja didik sareng Allah, didik sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui guru-guru sing muljuk ento supaya dadi orang sing syukur ke Allah. Alhamdulillah ya Allah, anak saya sudah masuk pesantren ya Allah, walaupun mungkin cari rezekinya agak sulit ya Allah, alhamdulillah. Semakin kula ban sampean masa sekolah anak panik rezekina semakin bedemak. Semakin kula masuk sekolah putrana memasuk putran ke pesantren cek ke batir Allah senyapa kiri cekeh cuma mungkin cara seketua tambah mana sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama nek suruh milih senyaman apa sesangke engki senyaman soki apa miskin engki soki nah milan kula sareng panjenengan malam mangkin putra kula ban panjenengan saya ajar ngaji kita menika manter dadi orang saya ahli agama, manter dadi orang saya alim, manter dadi orang saya pintar, manter dadi orang saya takwa ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mun guna cuma pintar malah lo tak takwa ke Allah bahaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya nak lawanan nak tiap-tiap kamma bapan Pak mepah tak ya kok Pak engke anu entane nak bapak anak engke nesar pun tentang kok lampu gitu Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad anak apa kiai bidana orang sandi ilmu ban sepunten engke lain tapi abah si awam jeung kebeter si abah aroma satetereng awam jeung kebeter sepenting panjenengan sareng dan kula kinto bisa kesokan hadir di majelis ilmu ka binto insyaallah kula sareng panjenengan tonton ke jalan Allah sesai jaga bater melamarkan abah menika orang awam jaga bater sepenting andi niatnya re ilmu na Allah karena dabuna gele bahasa tadi disampaikan bahwa menuntut ilmu itu wajib talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Orang menuntut ilmu itu hukumnya wajib kata Rasulullah. Mau laki-laki mau perempuan sama, mau tua mau muda, siapapun dirinya, anak siapapun dirinya, kalau memang sudah sampai kepada batas menuntut ilmu, wajib bagi dirinya untuk menuntut ilmu. Terlebih lagi hal yang menyangkut ilmu tentang akidah, tentang usuluddin, tentang tauhid. Sopaja abe kento tak klero mak. Nah syukur kula sareng panjenengan. Saya cerita tadi, kula cerita guru. Pondok pesantren itu Pak berdiri di Indonesia sudah lebih dari 300 tahun Pak. Abad ke-17 awal pondok sudah berdiri. Kerajaan Pontianak itu berdiri 1771. Saya kasih contoh saja. Di Pulau Madura ada satu pondok berdiri 1702. Hari ini berarti kurang lebih 322 tahun sudah berdiri. Apa sumbangsih pesantren untuk bangsa? Selain mendidik umat, selain mengajarkan umat bagaimana mengenal Allah,
Ternyata pondok pesantren juga mendidik manusia itu cinta kepada tanah air dan bangsa. Maka pondok pesantren memberikan sumbangsi besar bagi kemerdekaan Indonesia. Sebagai bentuk terima kasih, maka malam ini kami sampaikan terima kasih kepada para kiai pondok pesantren, kepada lembaga pesantren yang turut serta berjuang memerdekakan kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Setelah penjajah hilang, kemudian pondok pesantren kembali memiliki jasa besar untuk mempertahankan kemerdekaan. Tidak cukup dari itu saja, tahun 65 masa revolusi, pondok pesantren dan para kiai punya sumbangsi besar menghancurkan gerakan Partai Komunis Indonesia. Maka oleh karenanya wajib dan wajar jika malam hari ini kita mengucapkan terima kasih kepada para kiai, kepada pesantren, para santri yang berjuang memerdekakan bangsa. Maka tepuk tangan semuanya untuk pondok pesantren. Tidak ada pesantren Indonesia tidak merdeka. Tidak ada kiai, tidak ada ide dan gagasan memerdekakan bangsa. Tidak ada kiai dan tidak ada pesantren, Indonesia akan terbelakang. Maka sekali lagi untuk para kiai, para pondok pesantren dan para santri, Indonesia ini milik Anda semuanya. Mi garang kiai, iya mari beri cai dia garang bu. Enggak, ini sekali lagi pesan Pak. Kiai dan pesantren tidak minta apapun. Kiai dan pesantren tidak akan menagih kepada bangsa ini, karena motivasi kiai dan pesantren memerdekakan bangsa adalah jihad fi sabilillah. Berarti pahalanya adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Para kiai yang melahirkan dan mencetak para santri, para ustadz, para agamawan, para kiai dan ulama yang lahir dari rahim kandung, dan itu adalah anak kandung dunia pesantren. Maka mari kita jaga bangsa ini, jaga akidah umat, jaga bagaimana imannya umat tetap lurus, jaga syariatnya umat, jaga persatuan di antara umat. Jangan lagi kita mau dihancur leburkan, jangan mau lagi kita dipertentangkan, apalagi kita saling dihadap-hadapkan. Jangan sampai kita semuanya umat Islam menjadi orang yang saling bermusuhan. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di Madinah, cerita sedikit saja. Ini panitia kalau ceramah di sini berapa menit biasanya? Senapa mak? Berapa jam? 2 jam? Ini paham diceramahkan 2 jam. Yang cukup saya gak dinto bisa haus dari badan kamu lah. Oh bahkan 2 jam. Semua orang tak usah bidabit ki. Tak usah bidabit ki. Neser kita kele Habib Hasan kita pun lah sanikan. Kenapa epon Habib? Anu kita Ustad Tengkuli kita lahir tahun 49. Berarti Habib kita kurang langkong 75. Ngereng tua aki mantar Habib kita umur tambah barokah, amin. Tambah barokah dan semakin memberikan manfaat bagi umat Islam. Saya pribadi meminta secara khusus kepada guru kita Al-Habib Hasan Al-Baiti, tetaplah menjadi pribadi yang teduh, tetaplah menjadi pribadi yang santun, yang selalu memberikan kedamaian di tengah-tengah umat ini. Kalau saya pribadi ditanya Pak, dulu saya sering pakai peci putih Bib. Sering ditanya, Ustadz itu Habib ya? Biar kan cagula, oh bukan Pak. Siapa Pak? Ustadz Zain Muhsin. Oh enggak Pak, cuma jenggotnya aja yang mirip Pak. Iya kan ada KH-nya depan, itu KH bukan Kiai Haji Pak, kayak Habib. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Manter sehadir nang malam mangken dadi orang sesoleh dan solehah, dadi orang setakwa ke Allah subhanahu wa ta'ala. Nak foto manter dadi orang alim
si ahli taqwa, si ahli ibadah. Karena kebeter mak debuna Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu memberikan 4 syarat utama bagi orang yang sedang belajar ilmunya Allah. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal, yang sering kita baca kitab musnadnya itu. Pendiri madhab Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal itu hafalan hadisnya terbaik, Pak. Imam Hambali itu apal hadis orang langkong 1 juta hadis, dan itu muridnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berguru kepada Imam Nafi. Imam Nafi itu berguru kepada sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Syafi'i itu saking alimnya, umur 12 tahun sudah diminta fatwanya di Mesir, Pak. Dan beliau sendiri bukan lahir di Mesir, tapi beliau itu lahirnya di Gaza, Palestina hari ini yang sedang konflik. Apa kata Imam Syafi'i? Debuni Imam Syafi'i syarat mutlak orang nyari ilmu gitu mampa. Pertama, syarat mutlak bagi santri, bagi para murid, bagi para santri yang sedang belajar ilmu, ada 4 syarat mutlak. Yang pertama, safful qalbi, bersih atena. Yang nomor 2, hilluz zadi, halal bekalnya. Yang ketiga, du'aul walidain, doanya orang tua. Dan syarat yang keempat, ridho syekh, ridhonya sang guru. Sekarang mari kita hitung satu-satu. Ngiring kulo sareng panjenengan napa debun Imam Syafi'i? Orang setepan belajar gitu, para murid, para santri sebenarnya tuh. Syarat yang pertama, safful qalbi, niat atene panika kudu bersih. Ajar gitu tujuan tanda lain, cuma ngamri ridhona Allah, cuma hanya sekedar mencari ridhonya Allah. Setelah kebodohan itu hilang tadi, maka insya Allah ridho Allah akan turun kepada seorang anak, kepada seorang murid, kepada orang santri, kepada seorang santri yang sedang belajar ilmu agama. Maka niat utama tancapkan di dalam hati anak kita masing-masing, niat berangkat ngaji, berangkat ke pesantren, berangkat ke sekolah, berangkat ke masjid, berangkat ke TPQ, belajar Al-Quran. Niat hatinya diluruskan dulu, sebab kalau niat hatinya tidak lurus, bagaimana mungkin Allah akan menurunkan ilmu ke dalam hati anak? Ngarep ridhon Allah turun, minangka manapa? Minangka niat kak dinto tak pati loros. Maka kata Rasulullah, al-ilmu nur wa nurullah la yuqta atau la yukhda li'asi. Ilmu itu cahayanya Allah. Bagaimana mungkin ilmu akan masuk ke dalam hatimu kalau hatimu masih bermaksiat kepada Allah? Maka yang nomor 2, hilluz zadi, carilah ya rezeki yang halal. Kirim anaknya ke pondok pesantren, cari yang halal buat bekal anak ke sekolah, beli kitab, beli buku, beli kapur, sedekah sama gurunya, cari yang halal. Walaupun sedikit, yang penting barokah. Daripada banyak jadi penyakit. Banyak orang kaya tapi hartanya tidak barokah. Jangankan bahagia dan tenang hidupnya, yang ada malah timbul penyakit. Orang banyak pesena datang ke dokter. Dok, iya Pak, kenapa Pak? Ini saya sudah 3 hari ini dok, leher saya kaku dok. Oh sebentar saya periksa. Periksa sama dokter. Dokter bilang apa? Pak, mulai besok Bapak jangan banyak makan daging-daging ya. Maksudnya dok?
nggak boleh yang daging-daging. Ini kolesterol bapak sedang naik ini. Banyak PC, tak bisa dengan daging. Datang oleh seminggu, dok, kenapa pak? Kaki saya susah melangkah kalau pagi panas dok. Oh, ini namanya asam urat pak. Mulai besok bapak tidak boleh makan jeroan, mulai dari hati, ayam, babat dan seterusnya termasuk emping. Datang lagi ke dokter, dokter bilang pak mulai besok bapak nggak boleh minum kopi. Kenapa dok? Kalau bapak minum kopi pagi-pagi nanti asam lambungnya naik. Uangnya banyak tapi dokter bilang nggak boleh makan apa-apa. Terakhir datang sama dokter, dok, saya ini kan orang kaya dok, berarti saya cuma makan apa? Mulai besok bapak makan nasi jagung sama sayur lampedeng. Banyak habisnya tak bisa deer. Setelah diperiksa ternyata mungkin ada masalah dalam rezekinya. Mohon maaf. Saya datang ke dokter, dokter bilang, dok saya sakit apa? Oh aman Pak Haji, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Makan apa aja boleh. Sikat aja Pak Haji. Tapi kalau tiap tanggal 27 saya mata saya suka kunang-kunang dok. Oh itu penyakit orang banyak tuh Pak Haji. Kenapa dok? Itu lagi nggak punya duit. Kuleban sampai mentandi biasanya karena kunang-kunangan odi. Tapi tak usah kebeter. Debun Allah. Ana apa debun Allah dalam Al-Quran saya suruh de'er kento de'eran saya halalan tayyibah. Karena saya halal tak cukup tanpa tayyiban. Halal pun secara hukum fikih tidak ada perkara haram di dalamnya, apalagi haram subhat pun tidak ada di dalamnya. Ngiring kula oneng kula paham ngiding haber kampung kinto ni ke Sungai Rasau di Sungai Rasau kinto kan banyak petani cuy. Petani cuy, banyak petani karena kula kadun penakan gitu. Lakukan apa mbian? Rut pada cuy gitu. Nah, manjat nyior. Pada tukang panjat gitu pak. Aduh, hati-hati semanjat nyior pak. Semakin tinggi semakin dekat kepada Allah pak. Tak semaga pangeran, tak boleh car bahaya. Jadi bu, si andi laki tukang panjat nyior, cek kebeter, tua aki ke Allah mantar selamat. Nanti pan lagi nak, beci ke lagi nak, atau karbon lagi nak, lagi nak manjat nyior baik kok, mantar tak boleh cara ya tas. Coba aja nih ser. Tua aki mantar selamat, rezekinya mantar saya halal barokah. Debuna Habib Hasan barokah menikah apa? Rezeki barokah menikah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan di dalam hartanya. Nah kemudian kata Imam Syafi'i yang nomor 3, doaul walidain. Orang yang ngaji, santri yang ngaji, anak yang sedang ngaji. Yang nomor 3, jangan lupa doakan sama orang tuanya. Anak semangkat ke sekolah, anak yang berangkat ke madrasah, anak yang berangkat ke pesantren, jangan lupakan doakan mereka agar Allah mudahkan mereka menerima ilmu Allah, agar hatinya senantiasa mendapatkan siraman cahaya dari Allah, agar kelak anaknya Allah jadikan sebagai ahli ilmu. Sebab ahli ilmu itu akan dipuji bukan hanya oleh makhluk, tapi dipuji dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anaknya pengen jadi anak salih, anaknya pengen jadi orang yang berilmu, tidak cukup diserahkan kepada guru, tak cukup seraki ke kiai, tak cukup seraki ke ustad. Kengain ustad saya rasa ngajar ngaji gitu, beda saya ngajar ngaji. Pesir saya ngajar ngaji, tunjuk tangan. Pesir saya ngajar ngaji. Saya ngajar ngaji katokan mak. Gimana? Cek kalau pain ki, cek kalau pain guru katok. Faham? Faham? Ngereng muljaki guru-guru nah, tapi cek kalau pain guru katok. Kan paham guru katok ki?
saya ajar alif ba ta tha jim. Dabuna Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Pasera orang saya ngajari batan kaula situng huruf alif ba ta tha jim. Dah pampa. Kuntu lahu 'abdan. Maka aku layak menjadi hamba baginya. Seandainya guruku mau menjualku, kata Imam Ali, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, seandainya orang itu mau, seandainya guruku yang mengajari aku satu huruf dan kemudian berkenan menjualku, aku pasti ridho atasnya. Karena apa? Karena guruku yang mengajarkanku satu huruf walaupun. Doaul walidain itu penting. Doanya orang tua penting, Pak. Kalau tanpa doa orang tua nggak mungkin kita bisa seperti hari ini. Nggak mungkin, Pak. Coba hitung jasanya orang tua sama kita apa? Nggak usah dihitung, kebanyakan. Serius kulo, Pak. Dengkadeng pengeporah, dengkadeng ngabe panikam polop pakai guru seporana. Nika sopa jelas deh para jamaah dan para rabu ce sampai lopah atu aki potrana. Saya masuk madrasah, saya masuk ke pesantren ngereng tu aki. Saya nomor 4 jabuna Imam Syafi'i, saya nomor 4 waridho syekh, ridona guru. Bila guru nak kita ridho mak, guru na ridho ada panjenengan. Pasera guru na sampean, guru ngaji, guru apa jeng, guru madrasah atau guru sebadan dengan masjid, siampu ngajarin ilmu na Allah. Oh, guru na putra na sampean ngereng, pada guru na panjenengan juga. Misalkan tahu Ustaz, karena melalui putra na sampean saya ajar dek guru na putra na sampean. Insya Allah barokah akan turun dalam kehidupan rumah tangga sampean. Jampo pasahan mak, konene mempong pada maturan natengki, mempong pada maturan. Ini tak pati anu ke? Kente saya talik, enten. Ki jelas sih. Allahumma sholli ala Muhammad. Mumpung kula ben sampean penikah guru nak ibadah anapa orang guru penikah layak untuk mengetahui gurunya kita itu berguru kepada siapa. Contoh paling gampang saos, kula ben sampean agaduan sepeda motor pala merek Honda tak ningki bagai Yamaha, andi Suzuki tak ningki ba ke Yamaha, alat tak cocok. Sepenting tak pada ring ketapang, setuju motor ketapang panik ke Honda. Seluruh sepeda motor di ketapang itu Honda, Pak. Jadi gula keduan penakan nang ketapang, gula pada nang hotel yang tadi bi penakan. Nganggu apa Bing? Nganggu Honda mantuan. Honda apa? Honda Yamaha. Apa Bing? Honda Yamaha. Honda ben Yamaha kan lain. Jadi Bing, engki mantuan Honda Yamaha. Mipa Honda Yamaha. Ketapang nih kemantuan. Pada sepeda motor Honda kapi. Maka Yamaha, Honda mantuan, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Yamaha, Honda. Aduh, selain Honda. Kenapa kita punya sepeda motor saja harus dibawa ke agennya? Karena kita punya guru juga punya itu. Sampian berguru ke Raudhatul Ulum 1 Malang. Ini banyak alumni Malang kan? Raudhatul Ulum 1 Malang. Hari ini berguru kepada siapa? Oh, nanti akan bersambung kepada Kiai Yahya Sabrawi. Ternyata Kiai Yahya Sabrawi, Allah yarham, gurunya Habib Hasan ini berguru kepada siapa? Kiai Khazin Panji Buduran.
Secara sanad sampean bersanad ke sana. Saya berguru kepada Kiai Syukron Ma'mun Jakarta. Kiai Syukron Ma'mun berguru ke Sidogiri. Berarti sanad saya juga nyambung ke sana. Tapi juga ternyata Kiai Syukron Ma'mun juga berguru kepada Kiai Busiri Nawawi, pamannya sendiri. Berarti sanad saya juga ke sana. Kenapa sanad itu penting dibaca, Pak? Agar nanti nyambung terakhir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, al-isnadu minad din, laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad keguruan itu bagian terpenting ketika orang belajar ilmu agama. Kenapa? Kalau orang itu berguru yang tidak punya sanad, maka niscaya dia akan bicara hukum Allah sesuai dengan keinginannya sendiri, bukan sesuai dengan hukum Allah. Kayak monasik, guru, dek kayak kacuk, dek kayak busiri, sanadnya ke sana. Yang berguru kepada kayak monasik berarti bersanad ke sana. Kenapa ini saya sampaikan? Biar takziman wa takriman wa taslimannya jelas, supaya nyambung ke atas. Guru nukuluban sampean kayak Umar. Dari mana kayak Umar berguru? Ketemu nanti di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopaja ilmu nukuluban sampean jelas. Kuluban sampean saos ngobangi alat elektronik, tanyaki kartu garansi. Kartu garansi mana, Pak? Oh ini, Pak. Oh iya, tanggal sekian Anda beli blender, ternyata pada tanggal sekian bulan sekian blender Anda rusak, berarti garansinya masih berlaku. Itu baru blender. Bagaimana dengan ilmu Allah? Yang berguru kepada Kiai Umar atau kepada ustadz-ustadz yang di sini naik nanti kepada siapa? Kepada siapa? Nanti ketemu siapa? Imam Syafi'i dalam ilmu fikih. Imam Syafi'i kepada Imam Anas. Imam Anas naik kepada Imam Nafi. Imam Nafi naik kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar nanti ketemu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Faham. Gampang kan? Gampang, Mak. Cuma kadang guru ben sampean pan la pinter pan la alim gurune kelopain. Beda. Banyak. Aduh, lebih ini kelek pale tanang, Bu. Aduh. Ngarah beda saya kelopai semandi ngarah sehari semalam ngarah tak mandi ngarah. Kita apa kok pada ben kaki lambena. Abu tangkit saya lambena. Beda suka tangkit Ibu. Cukup tangkit tuh. Ken la pada benda ko. Pada kiai kena. Aduh kon sekot sarpu ke dia. Macam ki ibu tak mampu, Bu. Tak ilatih ini kok kiai ini sombong. Panilatih ini nada lecak kapi tanang saya. Lagi saya salaman boleh nak ya. Aduh, hari saya ada Taurat Pak Ki. Nika belente kita ada tengah tumbang apa nika mak. Belente kita ada tengah tumbang kapi apa nika. Pon kita Taurat mak. Sepenting kuluban sampean ki binar. Lagi sampai kalau sana apa mak? Kalau berapa nih? Kalau 12. Iya, enggak apa-apa, kita sepakat insya Allah jam 5 baru selesai kita ini. Dia mata kerkol lema, alim tak alim, kontianak senonggu benung jeung lagi. Kulekanlah kali pilih Tuan Sahruji mereka. Kam melek dengan lek, vinyo kan Tuan. Oh vinyo semak lah kok. Ingke kata kita nih kok. Pan masuk abalik. Masih rasa oleh Tuan. Engki kan kecamatan Vinyo. Kui kebele je ngerasa, Bu. Alhamdulillah rasa makin bernama. Masya Allah jalan alo bengkapi mak. Allah kalau ban Bu nyain nah. Apa mi? Celing ke bengkir je mego. Allah kampungnya bagusnya biar. Iya tak kata lamun siang.
Mon malam bagus bibi lampu itu. Tapi tak apa-apa, kampung itulah bagus mereka mak. Tinggal masyarakat toh yang menentukan kampung ini barokah atau tidak. Lo nih ke masjid nih ke kulit tergercet mereka mak. Nih ke ngabi sana miliar mereka. Ngabi sana apa? 2 miliar pese kapi. Allah. Subhanallah. Nih ke bisa menampung sana jamaah apa nih kamu? Bisa 1000 jamaah. Tas bebe. Mun sopu berapa orang? Me pace jeung aja ada sia boy. Kula Pak. Kula pernah yonceng ke Sanggau karena kula kan sering keliling Indonesia Pak. Saporan Nabi. Cuma cerita saja. Kula yang yonceng menika masjid raja pada menika. Kabupaten. Itu di pikiran kula kan mik nyaman, oh ada pasti jamaah anak ibuan deh. Kula tulis bi asisten bah apa kuliah subuh ada apa jamaah anak kula sini sebagian atarhim lo beradzan kan pada dikiran guys munda adan kan sehat gitu. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Oleh 5 menit lawanan jemaah anak tadi atau le turun suara apa? Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Oleh 10 menit jemaah anak baru telok Pak. Oh suara salatu wassalamu alaika ya Rasul. Tulit ada boleh cong. Wah ini kalau ramai kiai kok. Bedek sepuluh kan. Hari pas kuliah subuh dah remeng hari cong. Nggak tak ada tir cong kok jangan mana tes ilmu gitu cong. Tore mak. Masjidnya mana kalau lo gontok mana mak. Kuliah tak pernah mangki. Seborang neng kecamatan masjid saya kasih panik. Cuma saudara kena sampean menteri terima seorang Allah Subhanahu Wa Taala. Wah ini keluar biasa mak. Karena saya pernah mendengar dari guru kami, kalau kamu melihat orang kampung itu sebagai ahli ibadah dan orang baik di jalan Allah, lihat masjidnya. Kalau masjidnya itu sudah lebih baik dari rumahnya, berarti orang hebat. Mun masjidnya bagusan bencompon paling hebat berarti. Kenapa? Berarti dari Rasulullah membana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Pasera orang saya bangun masjid nang dunya tujuannya cuma ngarep napa? Ngarep ridha Allah. Waktu napa nikah langsung bi Allah bangun lagi istana nang surga Allah. Kemudian orang sungai raso istana naja kerajaan bermasjid kita. Pai tanya kiwi sebelah siapa kakek? Rasau. Mice rajan lambang kok nyombang semen 2 kek. 2 becet toy masjid kek. Daripada kakek minta beri, engkau tak beri tak kau ria. Kebala cerek. Minta beri dul tak kau ria cong. Kakek mat 2 apa mat? 2 kali aja cih kan tak beri. Beb. Orang yang bangun masjid ini banyak macam. Semua le sahruji pada nyombang. Baca kepek le. Embian paja orangnya jual. Pola kurang AC mak. Beda AC nih dalam. Urusan si sahruji. Montro aja lepis warga. Kemudian pas neng ndak ada. Kula oleh 10 tahun, oleh 1000 tahun nih warga. Palebel le sahruji. Assalamualaikum kiai. Siapa kakek? Siapa ya? Lupa gue dong. Sahruji kak tuan. Enggak kenal tuh. Jangan gue le warga. Sahruji gimana? Saya biasa ke binyo kak tuan. Binyo. Lo mici abid itu saya masuk. Engkau lah 1000 tahun di surga. Rajia kak tuan. Rajia apa? Oh banyak lah kak tuan.
Pola beda kelebun gitu mak. Kelebun kamu kelebun. Mana kepala desa mak? Dulu. Saya kim mama. Nah, bedenah keluarga. Hari si kade sambian nih keluar. Memang sengaja saya cari sambian itu. Kelebun, keluar kelebun. Anu, Pak Dusun beda. Beda, mana Pak Dusun? Kamu mak? Marah apa ngaku mak? Ini pemasuk kade ke surga re. RT. Jadi ada satu cerita bu. Ini cerita jangan dianggap lah, tapi ini kan lelucon saja biar sampean nggak ngantuk. Ada Pak Kades, karena mertua saya juga Pak Kades Pak di Jawa Barat Pak. Mertua gue lah Pak Kades Pak. Jadi Pak Kades nih kesebudian kan pada periksa Pak. Mau periksa KPK tak jelas kena Pak. Tapi mulai periksa malaikat, pas ekumi malaikat. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hai kelebun, Iqra kitabak, baca catatan amalmu dari mulai awal hidup. Salatmu dimulai dari akil baligh sampai engkau wafat, semuanya ada di situ. Soal hidupmu enggak usah khawatir, mau yang kecil yang besar, amal perbuatanmu yang baik dicatat, yang buruk juga dicatat. Iqra kitabak, baca catatan amalmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah bagi dirimu ini menjadi saksi amal perbuatanmu sendiri. Tak perlu lagi engkau gugat Allah, sebab apapun yang kau lakukan sudah Allah catat dengan sebaik-baiknya. Yang berbuat baik Allah catat, yang jahat Allah catat, yang sedekah Allah catat, yang salat Allah catat, yang tidak salat juga Allah catat. Apalagi yang akan engkau adukan kepada Allah, sementara semuanya sudah Allah catat dengan sebaik-baiknya. Mulai malaikat nih baca, dibaca sama Pak Kades. Alhamdulillah ya Allah, catatan saya bagus ya Allah, masjid saya sumbang ya Allah, madrasah saya sumbang ya Allah, pesantren izinnya saya urus ya Allah, dana ini dana itu saya siapkan semuanya ya Allah, aman ya Allah. Pas mau selesai baca di bawah ada yang merah. Aduh, mak bener merah. Malaikat, isyada ya malaikat. Yang mana? Ini kok merah malaikat? Ya udah buka baca. Oh, ternyata itu anggaran malaikat. Kok bisa? Awalnya saya jujur malaikat, ada anggaran jalan kampung 300 meter. Terus awalnya saya baik, terus Pak kepala dusun datang malaikat. Ini baru cerita Pak, baru cerita. Terus dusunnya bilang apa? Begini Pak Kades, ini kan kita sama-sama paham Pak Kades. Iya, kenapa Pak dusun? Ini jalan lingkungan yang 300 meter. Terus ini kan anggarannya sudah cair Pak. Terus ini akan kita laksanakan mulai minggu depan. Bagus. Terus bagaimana perkembangannya? Begini Pak, jadi biar sama-sama enak lah Pak ya Pak Kades ya. Terus ya jangan putar-putar. Maksudnya apa? Untuk Bapak 10%. Nggak boleh, nggak boleh Pak, nggak boleh. Itu dana masyarakat, itu dana umat. Kalau 10% itu haram Pak, haram itu. Maksudnya Pak? Ya haram, itu punya rakyat. Nggak boleh kita makan punya rakyat. Oh, kalau 20% Pak makruh. Enggak Pak, kan kira-kira 20% naik 30. Nah itu halal saudaraku. Jadi hati-hati Kades. Ku lagi cuma mengenga manter pun tenah. Monongku tuh lebih beli. Entan kena gaji Pak Kades. Lagi patahnya lim sambian ke gula. Manas kang kegiatan mohsin. Mau sampai nguncang cuma itu. Nguncang lain apa itu. Entan ku lagi gaji Pak Kades. Mondar sehalal saus Pak. Dar sehalal.
saya haram tinaki jaga laku mak kulai benih pak benih kebenih senang tak senang mak lillahi ta'ala kulai kebajiin tapi punten hak lillahi ta'ala kewajiban saya cuma mengingatkan dalam kebaikan lah masalah panjenengan nggak mau ya terserah panjenengan. Nah lagi-lagi kenapa pentingnya orang berilmu jadi mun kades negel berilmu punten pak kulit himin pernah ngaji pak ngaji fikih cepon dawuh kiai waktu ngaji fikih gitu mak waktu ngaji fikih sama kiai apa kata kiai orang yang makan satu suap saja dari perkara haram nih satu suap dari perkara haram sholatnya 40 hari 40 malam nggak diterima sama Allah. Kenapa? Karena ada makanan haram yang masuk ke dalam mulut, masuk ke lambung, kemudian diolah menjadi darah dan kemudian menjadi sumsum. Gimana mungkin itu kemudian saya ibadah menghadap kepada Allah, sementara ibadah kepada Allah itu harus dari perkara yang suci, baju yang saya pakai harus yang suci, makanan yang masuk harus yang suci, halal dan bersih, dan tempat yang saya pakai juga harus halal, suci dan bersih. Berarti hal itu tidak memenuhi syarat. Oh begitu ya Pak Kades. Kalau Pak Kadesnya pernah ngaji, kemudian Pak Dusunnya ngomong, Pak jangan ngambil perkara yang haram, sebab perkara yang haram itu menjadi persoalan besar nanti di hadapan Allah. Cantik RT-nya RT yang baik, jujur dan amanah. Setiap disodorin apapun RT-nya bilang jangan Pak, karena ini bukan hak saya hanya apa yang saya dapatkan dari pemerintah. Kalau memang tidak ada enggak masalah, cuma kalau keseringan itu berat. Nih, ada maksud apa ya? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kula ceramah tak bisa Pak. Ki kula galak berjabaran Pak. Karena kula ceramah ini kita ngui rem. Gas saja mereka. Tak pakai rem saya Pak. Saya ingat para santri jangan sampai kita tidak mendapatkan ridho dari sang guru. Maka sebagaimana yang saya sering sampaikan di media itu Pak, saya ini kenapa para santri kenapa tampil di media itu untuk mengimbangi dakwah-dakwah yang kadangkala ada caci maki. Paham? Santri itu harus menjaga umat dengan ilmunya, ya. Walaupun berbeda dengan yang lain biasa saja. Jangan bersikap berlebihan. Kalau dalam ranah ilmiah ya ilmiah, ya. Tapi nanti kalau terjadi perbedaan, kita kembalikan kepada sikap tasamuh, berlapang dada dalam perbedaan. Ternyata Imam Syafi'i dengan gurunya berbeda. Imam Syafi'i sama dengan kita, karena kita sama dengan Imam Syafi'i, karena kita pengikut Syafi'i. Kita sholat subuh kunut. Tapi Imam Malik itu kunut sebelum ruku dengan suara yang samar. Kalau kita madhab Syafi'i yang muridnya Imam Malik agak kencang, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Syafi'i muridnya Imam Syafi'i diperkenankan oleh Imam Syafi'i menjadi ulama mujtahid mutlak juga karena sesuai dengan kapasitas ilmunya. Ternyata muridnya Imam Syafi'i yang bernama Imam Hambali itu jarang kunut, hanya kunut nazilah. Dalam kondisi tertentu saja Imam Hambali itu kunut. Sementara Imam Syafi'i juga pernah berguru kepada muridnya Imam Hanafi. Namanya Imam Muhammad bin Hasan As-Saibani. Walaupun berguru kepada muridnya Imam Hanafi, dalam hal tertentu sama, dalam hal tertentu tidak. Artinya lagi pas nikah kulit cuma mengengak dek santri. Lagi tang guru tak pati anu lampon. Hormati dan hargai sikap hukum dari gurumu,
terlepas Anda dan saya juga berbeda, itu hal biasa. Yang penting kita mengedepankan sikap tasamuh, lapang dada di dalam menerima perbedaan hukum, karena masing-masing sama juga punya hujjah, punya dalil di dalam hukum. Yang penting menghormati perbedaan, itu sing paling penting. Bu, Ibu, pola lengan toke njo pon manter mulai legu mon beda pengajian entah itu rutinan ibu-ibu yang setiap hari Jumat atau hari Kamis atau hari Ahad, sering-seringlah datang ke pengajian Bu ya, karena pahalanya besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ibu-ibu yang berangkat ke pengajian mencari ilmunya Allah, bawa di hari Ahad, bawa di hari Jumat, bawa di hari Kamis, sedateng ke pengajian berarti sampian penikah lence dan ke surga bergampang di Allah Subhanahu wa taala. Sepenting waktu na pengajian perengaki petepak lagi pas amal lagi campo alerek ke sebelena suwe celing cuy kok apa tuh atas anyar kok kena apa su kaki tahun juara apa au tangku gimaja kok mi tahu apa ya kaki deh cing beneng kok empon leceh ki ano deng kadeng nih ke pakku gue serius pak. Aduh mon bu ibu pengajian Pontianak ini kenapa saya tinggi ke pengajian pak? Atas tas pengajian apa nih kebenih isi Quran melolo pak banyak isen. HP telok. Minta angkui HP kan telok pandepa bu ibu ke pengajian mangkin mon dimin lamba orang depak ke pengajian dulu. Kalau ibu-ibu kita datang ke pengajian itu duduk salaman terus yang dibaca Astaghfirullahaladzim, tidak lepas mbah-mbah kita dulu istighfar, salawat. Makin pandai pak buka HP nah, halo guys, kita hari ini ya guys ya. Takut lupa ibu-ibu, seragamnya warna merah ya, beda lagi sama yang sebelah ya. Halo guys, ngumpul ya guys ya, yud bu rubah niat datang ke pengajian niku, niat asalnya adalah menghilangkan kebodohan. Saestu engki setelah kebodohannya hilang, ibadahnya bener mantep, insya Allah ibadahnya menjadi ibadah sing sempurna, terus diterima marang Gusti Allah. Faham ge? Ya. Kalau ibadahnya sudah diterima sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia. Kenapa? Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari bencana, nikmat semakin dekat. Karena tiada hari tanpa berzikir kepada Allah, tiada hari tanpa salat. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ya Rasulullah Muhammad, sampaikan kabar besar ini kepada siapa? Kepada umatmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, zat yang maha pengampun, zat yang maha kasih sayang. Sebesar apapun kesalahan kita kepada Allah, yang penting kita punya niat taubat. Insya Allah Allah menerima taubat kita yang sungguh-sungguh, menyesali salah dan dosa, berjanji kepada Allah tidak mengulangi dosa yang sama. Kemudian yang terakhir memperbaiki amal salihnya. Seampo arasanan ambu wi, seampo atungingan tatang ke ambu, seampo atungingan matuah ambu, awala atunging lakenah lo berdepak ke matuana.
kakek bibi laki ni berikan berapa dah tang laki ki baik su sebulan kok ki beri 1.500.000 kaki nyaman mentang laki sebulan beri 500 penta boleh nyaman matuan su tang matua baik aduh mentang nanti anak ngetok sih bener merentiah udahlah tak beri berisan ambu cak ketunging matuan cak ketungingan matuan bu ayo matuan kayak nyaman aduh mentangan di eko mana tak anu tak ngirim di dia habis eko nanti men lebaran su aduh engkau men lebaran juga lemak tuh apa su ya lemak togel dah eko ambok minta melero ke matuana tenten dire sekeranjang tuh apa ben lu bulu na deh ko cie ampo atunging laki nebu bu cie ampo atungingan laki nah mbon la sabbe cie orang la tahu cie lagi dicoba itu tungi gitu tunjuk mentang laki yang deh kena mimpi apa lah mbun yang deh ko harap iku pada dengar sekali deh iku. Tak nang semua makin tangdi macam apa semua. Sementing dah lah. Udah tobo ketunging matuana tatanggeun pemareh. Rut. Daerah mah bini Rut aman Rut. Aman ya Jong ya. Daerah mah tunging matu tatanggeuna. Tatanggeuna mele TV second inci kecetak. Aduh tang kemele TV cek rajo nge seket ke aduh engko banyak lo cetak seminggu ke lah oleh seminggu tak abit tetanggena meleh kursi anyar para lebaran ke tabu aduh pokon kelero tadi anu nama tadi tampen oleh para lebaran kurang didik tetanggena meleh mobil selap penikah dua ke Allah ya Allah tetangga gula meleh mobil ya Allah gula pada terro Allah baik kere mambulan sampean ampun nikmati hidupmu dengan cara bersyukur kepada Allah jangan menghitung apa yang ada pada orang lain pekerjaan bisa ditiru tapi rezekimu nggak mungkin sama betul. Kalau memang udah betul, udah lah jadi atunging ke lagi mangkat tuaki. Campu cerita ke yang lain, cerita ke Allah. Derma cerita ke Allah, anu Gusti Allah, mantar lagi kulit itu orang selamat dunia akhirat, pegampang akhir cekian ya Allah, kira cahabi bisa cerai ya Allah. Empon baik Allah, empon. Ya pelemas saatnya ada pun Allah. Ya belum saatnya Nabi Allah baik lagi na sampean akhirnya bisa lagi na sampean mulai leku le cek pun repot cek sasu Saudi hidup sederhana saja itu padahal kita tadi besi mulai lagi na sampean baik belum mas bi Allah pleman kecompon Assalamualaikum waalaikumsalam mun masuk kecompok pak mun tadi orang Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin mun beda orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat rumah tangga pak tera odin pak ce ampo heran kerjekena tetangga gara-gara mangkin bening kang gelak pada jamiatul hadra pada hadra gelak macam lah semua bidhat kalau apa lah bidhat nah kalau kelele sahrujia tulit cabit abit ceramah nak tuan niku arah apa le ampul panitia na tepes kan tuan enten le kula tak biasa kayak tak biasa minta amplop kula le cukup ke nomor rekening kan pade le enten bu kula penika dakwah ke Barat Timur pasti ibagi bu ibagi ke pondok sebaja badan tu tengki karena gula panika kak maruji panika oneng gula panika ada orang kampung
ada yang kampung nak cek kebetir ki bulan rembi kampung ki bulan rembi kampung Kak Maruji ki semoning Kak Ramsuki sejak apa bulan rembi kampung cuma kula panika rembi komplek pondok Raja pondok Kak Ramsuki rembi pun di mana Kak di mana pondok Kak duk karena tabi nggak pondok ya semua kula rembi pondok iki kula rembi pondok raja pondok iki akhirnya itu kan banyak orang matur tengki jadi kula ingat dabun guru dan kula lamba ra'aitul ilma sahibuhu karim walau kana abahu li'am ilmu itu pasti memuliakan orang berilmu walaupun lahir dari anak petani ya jangan sedih. Banyak ulama-ulama besar kita itu memang dari kalangan biasa, tapi yang luar biasa dari orang tuanya itu ibadahnya dan doanya. Suatu masa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika masih kecil, ayahanda beliau yang bernama Syekh Idris, kan Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris. Jadi Syekh Idris ini adalah ahli ibadah di Gaza. Istrinya ibunya Imam Syafi'i ini nggak pernah berhenti mendoakan Imam Syafi'i setiap malam. Sampai suatu malam ketika Imam Syafi'i sedang berguru di satu tempat dan ibunya itu, kalau zaman dulu itu mau wudhu itu kan harus menimba air Pak. Aduh nak saya nggak tahu rob anan Bu. Ya, tidak apa-apa. Ibunya Imam Syafi'i ini tiap malam nggak pernah berhenti berdoa, tahajud tiap malam dan berzikir kepada Allah. Sampai suatu malam ketika ibunda beliau ini ingin salat tahajud, beliau kemudian datang ke kolam atau perigi atau sumur yang ditimba. Setelah airnya naik ke atas, ternyata dalam ember itu penuh dengan emas, emas asli. Pertanyaannya, mun bu ibu sungaraso nyelo aing apa jangan tahajud pas tembena penuh ben emas buang napa punten tulah kah buang napa punten Bu di budir ya tok mesti aki nemba aing sampai apa jangan tahajud pas aing penuh ben emas kapi beni aing pondut napa punten malah positif mata duitan juga kena. Apa kata ibunya Imam Syafi'i? Ya Allah ya Rabb, saya bukan tidak menerima anugerah dan karuniamu ini ya Allah, tapi saya butuh air ya Allah untuk sujud kepadamu ya Allah. Dibuang Bu, ditimba lagi, keluar lagi, naik emas lagi lebih banyak. Aduh bu ibu kita, aduh, benih beres-beres dia lah, benih beres-beres, penuh lagi, embernya lebih banyak, dibuang lagi oleh ibunda beliau, sampai terakhir ketika menimba air yang terakhir maka keluarlah air. Apa kata beliau? Ya Allah, terima kasih atas anugerahmu ini ya Allah, karena saya sungguhnya butuh air untuk sujud dan memohon ampunan kepadamu ya Allah, bukan saya tidak menerima yang itu ya Allah. Alangkah indahnya ketakwaan dan kesolihan dari ibunda Imam Syafi'i, maka tidak aneh kemudian melahirkan seorang putra yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, seorang ulama besar, seorang imam besar yang sampai hari ini pikiran-pikiran beliau di dalam masalah hukum yang bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sampai hari ini masih dipakai sampai sepanjang zaman. Hal ini menjadi gambaran bagi kita semuanya ya Allah, kalau kita itu jadi orang salih, orang tua kita salih, ayah kita salih, ibu kita salihah, insya Allah anak-anaknya akan dianugerahi kesalihan. Kalau tidak bisa dididik sendiri, kirim ke pondok pesantren. Ini di sini ada pesantren Nurul Hasanah, kirim ke sini. Insya Allah akan dididik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Standar keilmuannya jelas. Dan kemudian biar dididik menjadi orang yang punya akhlakul karimah. Selepas itu nanti ketika kembali ke masyarakat, insya Allah ilmunya akan manfaat bagi umat.
Enggak usah khawatir karena kita lahir di kampung. Saya orang kampung, saya bangga saya lahir di kampung karena ulama-ulama terdahulu itu bangga dengan kampung kelahirannya. Ulama terdahulu mulai dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa disebut Jailani? Karena beliau lahir di Jailan. Imam Ghazali At-Tusi, beliau lahir di Ghazal, di Tus. Imam Nawawi karena lahir di Nawa dekat Damaskus. Imam Bukhari lahir di Bukhara, hari ini menjadi Uzbekistan. Ibnu Hajar Al-Asqalani karena lahir di Asqalon, hari ini berada di sekitar negara Yerusalem, negara Israel. Ulama-ulama terdahulu itu bangga dengan kampung kelahirannya, Pak. Kenapa kita malu dengan kampung kelahiran? Kalau Imam Nawawi, termasuk Imam Nawawi yang ada di Indonesia yang dulu lahir di Banten, yang ada di Banten, Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, kemudian Syekh Ahmad Khatis As-Sambasi, kemudian ada Syekh Al-Fadani, kemudian ada juga Al-Sungai Rasawi, susah ya. Pak ya, Al-Finyo, agak tak pati nyaman ke ya. Al-Mampawai ki salpa lah. Kule ke maka Tan Maruji Al-Maranti. Oh iya lebur. Gimana? Enggak usah malu dengan kampung lahir, Pak. Tak usah malu, Pak. Tak usah todus, Pak. Karena ulama-ulama terdahulu itu bangga dengan kampung kelahirannya dan cenderung menisbatkan namanya kepada kampung halamannya. Yang paling penting bukan masalah kita lahir di mana, tapi kita bisa apa dan berbuat untuk apa. Oleh karenanya pada malam hari ini saya cuma mengingatkan sebagai bagian akhir dari ceramah yang saya sampaikan. Ini kasihan anak-anaknya lah tumbang kapi mereka mak. Pon jagi mereka neser mereka. Jadi yang paling terakhir ada orang bilang, Pak Ustadz, saya ini tidak mau sholat. Kenapa, Pak? Saya tidak mau sholat karena saya belum bersih. Bagaimana mungkin Anda bersih kalau Anda tidak memulai sholat? Ada yang bilang, Ustadz, saya tidak sholat karena saya masih kotor. Justru sholat itu membersihkan hati kita dari kekotoran, Pak. Maka kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, wajib memerintah anak dan istri. Maka firman Allah, wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal 'aqibatu littaqwa. Hei orang-orang Sungai Pinyuk, hei orang-orang Sungai Rasau, perintah istrimu, perintah anakmu, perintah keluargamu salat, dan bersabarlah atas itu semuanya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Malah sebaliknya, kami yang menjamin rezekimu. Kalau sholatmu baik, hidupmu baik. Kalau sholatmu baik, rezekimu baik. Sholatmu menentukan hidupmu. Sholatmu pada akhirnya yang menjadi penentu kematianmu. Dan pada akhirnya sholatmu dan sholat saya yang menjadi penentu kita nanti di akhirat, apakah ashabul yamin atau ashabus shimal, apakah golongan yang kanan atau yang kiri. Bicara soal salat, semua orang pasti susah, kecuali memang hatinya betul-betul merasa malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para jamaah, para ibu-ibu, besok subuh ujian terbesar kita. Subuh itu ujian terbesar, termasuk saya dengan istri saya. Semuanya diuji oleh Allah. Apalagi musim mojon, si aden tak pada keding, dan kadang si aden umur saya bitek ke atas, kan neser cah santri. Ini kebanyakan alumni Malang nih. Leku bu sepu, sambian si aden, cak tunggu lagi ke umur 70 neser. Kadang masjid gula menikah mak. Ini katanya kini bin nih. Saya gini ngaki benih sedang ngode mak. Saya sepuh umur 70 sampai apal dan gul. Saya tukang ngaden menikah puluhan tahun. Suara nih kisah ada sepuh. Kan beda ben gelak saya ngaji kisah. Wah lebur suara. Mulai sepuh kisah kan.
as-salatu khairum minan naum. Jadi kalau benih bini kadang tak tega mayu entar mi tolongi mi tu. Macam letak ada Pak Roy. Lagi pada bajang sopu imam ada sepo umur belum puluh lima. Umur belum puluh lima mungkin imam sopu. Dan kadang banyak beton benanu ben Fatihah nama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh bila sama hari ya itu late neser. Kan tibi sedengo dan nasi sepo tinggal parengi waktu na solat saya tak batiano. Ada ngoden apa nih kan nih? Tetapi malemang ki. Oh ternyata Sungai Rasau itu banyak santri. Ternyata di Rasau itu banyak alumni pondok pesantren. Mana tuh mereka hadir di masjid. Jotorot. Saya sering banyak protes kalau Ramadan. Protes sama siapa? Santri. Kenapa dengan santri? Ini untuk kalangan kita, bukan untuk orang luar. Mohon maaf dikat aja nantian. Ini bahaya ini. Setiap tahun menjelang Ramadan ada ribuan santri yang pulang liburan dari pondok. Al-af. Mohon maaf. Siapa yang ngisi saf salat kita? Santri? Oh no. Why? Kenapa? Tidak usah bahasa Inggris, Bu. Bahaya nanti. Kenapa? Sibuk. Yang azan subuh santri belum tentu. Ini untuk kita saja, bukan kritik, mengingatkan. Masjid kula menikah, masjid kula tibi. Sekitar dan kula menikah santri kebanyakan. Setiap akhir tahun, akhir sana banyak sebeleman liburan. Tapi anehnya yang tadarrus Quran masih itu juga. Santrinya kemana? Wallahu a'lam. Saya sering protes karena pada akhirnya santri yang akan meneruskan estafet perjuangan para ustadz dan para kiai yang ada di masjid. Kalau santrinya nggak tampil dari sekarang, mau terus kapan lagi Pak? Bila boleh siantos. Cuma sampai beda neser. Langkong-langkong deng-kadeng masjid dan gula benih. Engki benian lo tengki. Benih nyela benih nyela atau katin apa? Engki jeng lapa deben apa? Tak pati paham. Engki mau tak mau sih bede. Kenapa? Karena santren dia kadang hilang. Ini kebahaya. Saya terakhir kadang kalau ben sampean mana bejeng menikah manggen mak. Bejeng menikah untuk ukuran gula lagi. Untuk ukuran gula si ampo anu nikah tak pati kuat nak tegin. Normal lah engai raso penikah bejeng berapa menit? Normal lah berapa menit? 5. Menikah lah abid ki. Gila sedeng 5 menit menikah. Ingki ima 5 sampai 7 menit. Gula menikah. Sehingga lambe gula menikah montut ilmu Al-Quran neng Kudus. Jadi karena lambe dari pondok ini ajar supaya anu mau Quran penikah lawan nanti kok keliru deh benar. Ingki bani sampai tahun yang tajwid buntan. Kadang gula ben sampai ini kan ampu ager. Padahal menurut ilmu Al-Quran dalam ilmu tilawah itu kan ada 3 cara membaca Al-Quran itu. Pertama itu tartil, kedua tadwir, dan yang ketiga hadr. Seperti apa yang tartil tadi yang dibaca anak-anak kita itu tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan tartil. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu tartil. Yang kedua tadwir, agak cepat sedikit. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadwir. Saya nomor 3 hadr. Kula panika mun dadi imam kampung kula paling kebaca ibu-ibu. Abid kelu iku.
Milana kula tak gelem ngimamin, Pak. Paling ki sebulan sekalian kula. Saya nomor telok hadar. Hadar panika biasa yang kui banyak bulan pasah. Bila saya yang kui waktu tarawih. Katina apa hadar gitu? Kecepatannya 360 km per jam. Ngegas langsung. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita amin lo lagi mau tak kecangin amin. Ndak masalah. Cuma kalau bisa jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Kalau terlalu cepat, kasihan yang umur 70 tahun. Bejeng kita mareh nyambel konco nelong. Neser. Kalau bisa ambillah yang setengah, jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Sebab kalau terlalu lambat, kasihan nanti takut ada jamaah ibu-ibu yang sedang bawa anak. Kula lamba andi cerita kejadian pada tahun sekitar tahun 2000 belu. Kula ceramah ke Ketapang, Mak. Karena kula kebiasaan ngui songkok celeng. Ini sebagai penutup. Lah terakhir sekali ini kan. Kula tak mampu pun. Kula ke Ketapang, Mak. Kula ke Ketapang karena baru turun dari kendaraan langsung apa? Nah, langsung buka. Pas masuk waktu tarawih, tapi jemaah. Pak Kiai sekalian sholat Isya sama tarawihnya Kiai. Saya jawab, Pak mohon izin, mohon maaf. Saya ini baru sampai, jadi saya masih kecapean, saya jadi makmum saja. Silahkan imamnya yang ada di sini. Harapan saya anak muda. Kalau bisa anak muda saja, Pak. Oh siap Pak Kiai. Dicarilah ada santri baru lulus dari pesantren. Baru sholat tarawih, sholat ketiga, lampu padam. Lampu mati, Bu. Aduh, sosakap pioreng. Imam tak sadar kacar ke budi. Saking tegercet, saking geceng apa aja nggak mak. Ngarase waktu nak sujud, ngarase waktu pelecok, kena ke songkok hula. Songkok hula ngaltok. Jadi hula ben rombongan saling sehari songkok mak. Tepak ke kancak hula dengan tekuk, taneng aja kok. Biar hula, misal beiji ya tuh. Saya nyari songkok. Pon karena songkok nilai teh pangki pan lo di lampu mak. Songkok hulu bilu kapi mak. Jadi seporan mon bisa imam mak. Cek habut kebudan nak ya lawanan gina deng sedeng yang kisah terlalu bit abid neser posepona lagi bah oh anu sampean ngabes kebudi oh sampai tang makmum mon makmum sepo saja yang ki agak tak usah terlalu kencang oh deng kadang bu ibu ampo mesen mon bisa kira kolhuna bagi telok kira tak lekas saya nganggu bu ibu maka mulai besok biasakan ucapkan terima kasih kepada guru yang mendidik ibu dan mendidik anak-anak ibu semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dengan harapan ke depan pondok pesantren yang sedang berulang tahun yang ke-40 Yayasan Nahdlatul Atfal dan pondok pesantren Nurul Hasanah ini menjadi pondok pesantren yang melahirkan orang-orang alim, orang-orang salih, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pada akhirnya nanti ketika kita pulang menghadap kepada Allah, kita ini setidaknya dikirimi doa setiap waktu oleh anak-anak kita. Kalau anak kita pintar, hanya masalah duniawi semata, belum tentu kita beruntung. Tetapi kalau anak kita sudah faham ilmu Allah dan menjadi anak salih dan salihah, maka keberuntunganlah yang akan menunggu kita di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Semoga Nahdlatul Atfal dan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Hasanah semakin bisa menjadi lebih baik, semakin besar, melahirkan orang-orang hebat, menjadi pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin bangsa dan negara yang selalu menghormati guru, menghormati orang tua, dan senantiasa menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita.
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika benar, itu pasti datangnya dari Allah, dan jika salah, saya yakin dan percaya kesalahan itu semata-mata saya yang awam dan tidak faham ilmu Allah. Kepada para kiai, para alim, para tuan guru, para habib, dan saudara-saudara sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, terutama kepada seluruh panitia yang sudah bersusah payah mengadakan acara malam ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salih bi jahi Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna min jami'i sayyiati a'malina. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ya Allah maghfiratan katsiratan min 'indik warhamna innaka anta khairur rahimin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya 'alimus sirri wa akhfa 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina wa taqabbal tawbatan wastajib du'ana ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna imanan da'ima wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban mubarakan wa tijaratan lan tamura wa dhanban maghfura. Allahumma ijma'na fi zumrati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Allahumma ihshur lana ma'a nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.